Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, tentu saja bukan suatu kebetulan, bukan tanpa tujuan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan tentang masalah bid'ah? Setiap beliau menjadi khatib Jumat, selalu beliau sampaikan, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ya artinya, ya, ini hal yang sangat urgen, yang sangat penting, yang perlu mendapat perhatian ekstra. Tidak bisa dibuat main-main. Tidak bisa ya kita beribadah tanpa mengacu kepada sunnah Rasulullah. Kita ingat ada seorang sahabat yang bernama Khalid Al-Juraiki. Ketika sahabat tersebut sholat di hadapan Rasulullah, tetapi apa yang terjadi, sobat-sobat? Sahabat tersebut disuruh mengulang sholatnya sampai 3 kali dan masih salah. Ya. Nah, kita bayangkan, ya, khususnya sholat. Ya, kita ini kan sangat jauh dari Rasulullah. Tidak bertemu dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita tidak bertemu. Nah, apakah kita merasa aman dengan sholat kita? Apakah sholat kita mungkin sama dengan sahabat Khalid Al-Juraiki? Ya, masuk dalam kategori sholatnya bermasalah dan disuruh ulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Yang akhirnya Rasulullah bersabda, dan populer sabda beliau ini, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat cara aku sholat. Nah, artinya, ya, amal ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena kalau tidak sesuai, maka akan lain yang didapatkannya. Akan lain akibatnya. Ya. Apalagi kalau salah niat. Ya, misalnya membaca zikir, membaca Al-Quran, ya, dengan cara, tujuan, tempat, dan waktu yang tidak tepat. Misalnya membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Ini kan oleh Rasulullah dilarang. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Nah, maka ketika itu dilakukan, meskipun kita membaca Al-Quran, membaca kitab suci,
membaca firman Allah, akan tetapi dengan cara yang salah, di tempat yang salah, bahkan dilarang oleh Rasulullah, maka yang terjadi, yang mendekat kepada kita bukanlah para malaikat, akan tetapi adalah para setan dan iblis yang akan terus menyesatkan kita. Dia akan menggambarkan perbuatan salah kita, perbuatan bid'ah kita menjadi indah, menjadi sesuatu yang baik, bahkan berpahala. Ini yang terjadi kepada ahlul bid'ah, ahlul TBC, sehingga mereka sulit keluar dari perangkap amalan-amalan bid'ah ini. Nah, jadi sobat-sobat, ya, tidak lantas, ya, kalau yang kita ucapkan kalimat thayyibah, misalnya la ilaha illallah, yang kita baca adalah Al-Quran, atau kita melaksanakan sholat, tidak lantas itu menjadi baik, menjadi berpahala, menjadi kita semakin dekat kepada Allah. Kalau cara, tempat, dan tujuannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu semakin menjauhkan diri kita dari Allah dan semakin mendekatkan diri kita kepada setan dan iblis. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.